Jauh rantaunya nak rang Minang di balik pulau ang sodu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Kasadonyo. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peralatan hidup di Minangkabau. Sebelum masuk ke sub pembahasan kita pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun kami dari kelompok 5 ini beranggotakan dari Uni Sonia Fatika Sari, Uni Aurelia Sonarita, Uni Della Puspita Anggraini, Uni Cindy Wulandari, Uda Baren Horas Pandapatan, Jo Uda Fahmi Wardi. Adapun subkategori pembahasan kita pada kali ini adalah tentang yang pertama adalah pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan, dan yang kedua adalah pola peralatan hidup orang Minangkabau. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata pembuka, langsung saja ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sonia Fatika Sari akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu peralatan hidup di Minangkabau. Peralatan hidup di Minangkabau merujuk pada bagian alat dan benda yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan praktis maupun budaya. Peralatan hidup Minangkabau ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek fungsional, di mana di dalam aspek fungsional ini mencakup alat yang digunakan untuk memasak, bertani, dan kegiatan sehari-hari seperti periuk, talam, dan alat pertanian. Yang kedua yaitu aspek budaya, yaitu benda yang memiliki makna simbolis yang digunakan dalam upacara adat seperti pakaian tradisional, baju kurung atau songket, dan alat musik seperti saluang atau talempong. Yang ketiga yaitu aspek tradisional, di mana peralatan yang berhubungan dengan kebiasaan dan ritual, misalnya alat untuk pertunjukan seni atau alat dalam upacara pernikahan. Selanjutnya, kategori peralatan hidup. Di kategori peralatan hidup Minangkabau terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu peralatan rumah tangga seperti dapur, makanan, dan minuman. Yang kedua yaitu peralatan pertanian seperti bertani dan memanen. Yang ketiga yaitu peralatan perikanan, menangkap ikan di sungai-sungai ataupun di laut. Yang keempat yaitu peralatan musik dan seni seperti instrumen musik atau tarian. Yang kelima yaitu peralatan pakaian dan aksesoris, pakaian adat atau perhiasan. Yang terakhir yaitu peralatan upacara dan ritual seperti pernikahan atau kitanan. Selanjutnya yaitu contoh peralatan hidup di Minangkabau. Di contoh peralatan hidup di Minangkabau ini ada 9 contoh. Yang pertama yaitu piring dari tanah liat, yang kedua gelas batu, yang ketiga kuali atau wajan besar, yang keempat panci kecil, yang kelima sabit atau alat bertani, yang keenam jala, yang ketujuh sarung dan songket atau pakaian adat, yang kedelapan kain tenun yang berbentuk kain songket, yang kesembilan gendang dan talempong sebagai instrumen musik. Fungsi dari peralatan hidup di Minangkabau ini mencakup 5 fungsi. Yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mempertahankan tradisi dan budaya Minangkabau. Yang keempat, membangun identitas dan kesadaran budaya. Yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat Minangkabau. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nilai budaya. Nilai budaya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menghargai kerajinan tangan. Yang kedua, memelihara tradisi dan adat istiadat. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga terhadap budayanya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Serta yang terakhir adalah membangun kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Peralatan hidup di Minangkabau ini merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Peralatan hidup ini merujuk pada barang-barang atau alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Minangkabau untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, secara keseluruhan, peralatan hidup Minangkabau tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas, dan tradisi masyarakat Minangkabau. Materi selanjutnya yaitu tentang pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan. Pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan sangat erat dengan filosofi dan nilai-nilai budaya mereka. Berikut beberapa aspek tentang pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan. Aspek yang pertama adalah filosofi dan nilai-nilai. Dalam aspek filosofi dan nilai-nilai ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah alam takambang jadi guru, di mana alam sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi oleh masyarakat Minangkabau. Yang kedua adalah adat basandi syarak basandi kitabullah, di mana adat harus sesuai dengan agama dan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah tinggal di rumah sendiri, tanah urang sendiri, di mana orang Minangkabau menghargai tanah air dan lingkungannya. Serta yang keempat adalah bulan dan bintang tidak pernah berhenti bergerak, di mana orang-orang Minangkabau sangat menghargai perubahan dan dinamika yang ada terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah pandangan lingkungan. Di pandangan lingkungan ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah keselarasan dengan alam, yaitu menghargai keseimbangan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam, yaitu menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang ketiga adalah konservasi, yaitu melindungi hutan, sungai, dan satwa liar. Serta yang terakhir adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan, yaitu masyarakat Minangkabau dapat mengadaptasi teknologi yang ramah lingkungan. Serta aspek yang ketiga adalah praktik lingkungan. Praktik lingkungan ini pun terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pertanian organik, di mana masyarakat Minangkabau menggunakan teknik pertanian alami. Yang kedua adalah pengelolaan sampah, di mana masyarakat Minangkabau dapat mengurangi, memakai ulang atau mendaur ulang barang-barang atau mengelola sampah. Yang ketiga adalah konservasi air, yaitu menghemat air dan melindungi sumber air. Serta yang terakhir adalah penggunaan energi terbaru, yaitu masyarakat Minangkabau menggunakan energi surya dan energi angin untuk kehidupan sehari-hari. Baik, saya Aurelia Sunita akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan. Di mana sini saya akan menjelaskan nilai spiritual, dan di mana yang pertama menghargai kekuatan alam, di mana mengakui kekuatan dan keajaiban alam. Yang kedua, menghormati nenek moyang, di mana masyarakat Minangkabau menghargai warisan budaya dan juga lingkungan. Yang ketiga, kesadaran akan keterhubungan, di mana masyarakat Minangkabau mengakui keterhubungan antara manusia dan lingkungan. Dan yang keempat, mengambil hanya yang dibutuhkan, di mana masyarakat Minangkabau menghindari konsumsi yang berlebihan. Selanjutnya, upaya pelestarian, di mana yang pertama ini ada pendidikan lingkungan. Masyarakat Minangkabau meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Yang kedua, kerjasama komunitas, di mana masyarakat Minangkabau menggalang kerjasama untuk pelestarian lingkungannya. Yang ketiga, pengembangan teknologi hijau, di mana masyarakat Minangkabau mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Dan yang keempat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana masyarakat Minangkabau mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan baik. Lalu,
Pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan menekankan keselarasan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Pandangan hidup orang Minangkabau terhadap lingkungan sangat dipengaruhi oleh falsafah adat mereka yang berbunyi alam takambang menjadi guru, yang artinya alam terkembang menjadi guru. Falsafah ini mencerminkan betapa orang Minangkabau sangat menghargai alam sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Pandangan masyarakat Minangkabau terhadap lingkungan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, bersahabat dengan alam secara turun-menurun. Masyarakat Minangkabau diajarkan untuk menjaga kelestarian alam dan berbagai sumber daya alam secara bijaksana. Mereka memandang alam semesta beserta isinya diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa gangguan terhadap keseimbangan alam akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, di mana cara ini memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat dijunjung tinggi. Misalnya dengan sistem pertanian organik, perladangan berpindah, dan sebagainya untuk menjaga kesuburan tanah. Lalu yang terakhir, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Prinsip hidup masyarakat Minangkabau yang selaras antara adat dan agama Islam juga mendorong pelestarian lingkungan sesuai tuntunan agama. Lalu selanjutnya, pandangan orang Minangkabau terhadap lingkungan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan filosofi hidup mereka. Berikut ada beberapa aspek penting dari pandangan tersebut. Yang pertama, harmoni dengan alam. Orang Minangkabau meyakini pentingnya hidup selaras dengan alam. Mereka melihat keseimbangan sebagai bagian integral dari kehidupan dan berusaha untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, adat dan tradisi. Banyak praktik adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Misalnya dalam sistem pertanian, mereka menerapkan teknik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti rotasi tanaman. Dan yang ketiga, kearifan lokal. Pengetahuan tradisional mengenai penggunaan sumber daya alam diajarkan dari generasi ke generasi atau secara turun-menurun. Kearifan lokal ini mencakup cara-cara untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Cindy Wulandari akan menyampaikan materi selanjutnya terkait pandangan orang Minangkabau terhadap lingkungan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan filosofi hidup mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pandangan tersebut. Yang keempat, spiritualitas. Ada hubungan spiritual yang kuat antara orang Minangkabau dan lingkungan. Banyak tempat dianggap suci dan dilindungi, seperti hutan dan sungai yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Pendidikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sering diajarkan dalam konteks adat dan budaya. Hal ini membentuk kesadaran masyarakat akan perlunya konservasi. Yang keenam, peranan perempuan. Dalam budaya Minangkabau, perempuan seringkali memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti dalam pertanian dan pengolahan makanan, yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, pandangan orang Minangkabau terhadap lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam demi kesejahteraan generasi mendatang. Materi D, pola peralatan hidup orang Minangkabau. Pola peralatan hidup orang Minangkabau mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan keterhubungan dengan budaya serta lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Minangkabau menggunakan berbagai peralatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional serta mencerminkan nilai-nilai budaya mereka. Salah satu peralatan yang paling khas adalah alat pertanian. Alat pertanian seperti cangkul, sabit, dan penunjang lainnya yang digunakan
dalam sistem pertanian terasering. Teknik pertanian yang berkelanjutan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Selain itu, alat-alat ini sering kali dibuat dengan tangan, mencerminkan keterampilan dan tradisi turun-menurun. Dalam konteks peralatan rumah tangga, orang Minangkabau menggunakan berbagai barang yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, dan tanah liat. Misalnya kuali dan periuk yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk memasak makanan tradisional seperti rendang dan gulai. Dalam peralatan makanan seperti piring dan mangkok seringkali dihias dengan motif khas Minangkabau yang menunjukkan identitas budaya mereka. Selain itu, alat musik tradisional. Alat musik tradisional seperti talempong dan gamelan juga menjadi bagian penting dari peralatan hidup mereka yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan perayaan, serta sebagai sarana untuk mengekspresikan seni dan budaya. Dalam hal peralatan ritual dan upacara, masyarakat Minangkabau memiliki barang-barang khusus yang digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan acara adat lainnya. Misalnya seperangkat alat upacara yang terdiri dari nasi tumpeng, sirih, dan berbagai jenis makanan tradisional yang memiliki makna simbolis yang mendalam. Selain itu, terdapat juga perhiasan adat yang dikenakan pada saat acara-acara tertentu, menggambarkan status sosial dan identitas pemakaiannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul peralatan alat di Minangkabau. Pola peralatan hidup orang Minangkabau juga sangat dipengaruhi oleh fungsi filosofi dan nilai-nilai yang mereka anut. Misalnya, alam setiap pembuatan peralatan terdapat nilai estetika dan fungsi yang seimbang, menggunakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Selain itu, penggunaan peralatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Nah, dengan demikian, pola peralatan hidup orang Minangkabau bukan hanya mencerminkan kebutuhan praktis, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pencarian dan lingkungan terhadap tempat tinggal mereka. Secara umum, pola peralatan hidup orang Minangkabau terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, peralatan bertani terdiri dari perang, mandul atau sabit, cangkul, bajak, pancul, arit, dan lain sebagainya. Yang kedua, peralatan beternak. Untuk beternak, orang Minangkabau menggunakan kandang, tali tambatan, hewan, tempat pakan atau minum. Yang ketiga, peralatan nelayan. Bagi suku Minangkabau yang tinggal di pesisir pantai, peralatan nelayan seperti perahu, jala, pancing, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, peralatan memasak meliputi berbagai jenis kuali tradisional seperti keranjang, kuali, perut kelapa, talam, lesung, batu, dan lain sebagainya. Yang kelima, peralatan makan dan minum
terbuat dari bahan alam seperti bambu, tanah liat, dan tempurung kelapa. Contohnya piring, mangkok, cangkir, dan lain sebagainya. Yang keenam, peralatan kerajinan tangan mencakup alat tenun atau gendok, alat ukir, alat batu asahan, cetakan logam atau emas, dan lain sebagainya. Pola peralatan hidup orang Minangkabau mencerminkan budaya, tradisi, dan cara hidup masyarakat yang kaya. Beberapa pola penting terkait dari peralatan hidup itu adalah yang pertama adanya fungsi dan kegunaan, yaitu peralatan hidup di Minangkabau biasanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam konteks pertanian, memasak, maupun upacara adat. Contohnya, alat dapur seperti pisau dan dulang atau wadah digunakan dalam kegiatan memasak dan penyajian. Yang kedua, keterampilan kerajinan. Maksudnya adalah banyak peralatan dibuat dengan teknik atau kerajinan tradisional seperti anyaman bambu untuk bakul dan keramik untuk kendi. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu estetik dan hiasan, di mana peralatan hidup sering dihias dengan motif dan desain yang mencerminkan budaya Minangkabau, seperti pada songket yang juga berfungsi sebagai pakaian adat. Kedua, material yang digunakan. Peralatan hidup umumnya terbuat dalam bahan alami, seperti bambu, kayu, tanah liat, darit, dan logam. Pemilihan material ini menunjukkan hubungan yang erat dengan lingkungan dan keberlanjutan. Penggunaan dalam upacara adat. Banyak peralatan yang memiliki peran khusus dalam upacara adat seperti gendang dan pertunjukan seni dan lilin dalam ritual keagamaan. Ini menunjukkan pertimbangan peralatan dalam konteks sosial dan spiritual, keseimbangan dan keselestarian. Dalam menggunakan peralatan, ada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Misalnya, teknik pertanian yang digunakan mencerminkan prinsip keberlanjutan. Pola peralatan hidup orang Minangkabau tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, estetika, dan spiritualitas yang mendalam. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Dari kawan-kawan yang Nio menambahkan jawabannya, kami persilahkan.